Cerita ini bermula di sebuah bis pariwisata yang hancur. Kemudian seorang gadis bernama Chika segera menyadarkan MC yang bernama Yogi. Akan tetapi, saat Yogi baru saja terbangun, Yogi dihadapkan dengan seekor naga isekai yang sedang melepaskan serangan ke arah mereka. Namun saat naga itu akan menyerang Yogi dan Chika, anehnya naga itu mati setelah menatap kedua mata Yogi. Dan meskipun baru saja diserang oleh naga, Yogi yang bodoh amat kembali bermain game Free Fire seakan seperti tidak terjadi apapun. Melihat sikap Yogi tersebut, Chika segera menyuruh Yogi untuk berhenti bermain game agar Yogi lebih peduli kepada situasi mereka saat ini. Dan lantaran saat ini Yogi baru saja terbangun dari tidur siangnya, Yogi segera bertanya tentang hal yang terjadi saat dia tertidur. Kemudian Chika menjelaskan kalau beberapa jam yang lalu ketika bis pariwisata sekolah mereka sedang berada dalam perjalanan, tiba-tiba bis mereka malah berpindah ke dunia isekai setelah melewati sebuah terowongan. Dan secara bersamaan datanglah satu penyihir bernama Sion yang segera menyerang wali kelas mereka untuk membuat mereka ketakutan. Setelah membuat para murid merasa takut dengannya, Sion segera menjelaskan hal penting kepada mereka kalau saat ini mereka sedang berada pada dunia isekai yang luas. Dan alasan Sion mengajak mereka pada dunia isekai tersebut karena Sion pengen mencari calon penyihir Sage baru yang bertujuan untuk menjaga kedamaian pada dunia isekai itu. Sion juga memberikan peringatan kepada mereka di mana jika mereka tidak patuh kepadanya, maka Sion akan segera menghabisi mereka semua. Setelah itu, Sion melepaskan sihir kepada mereka agar bisa menampilkan sinar dari tubuh mereka, di mana sinar itu merupakan tanda kalau mereka punya anugerah sihir yang bisa dipakai untuk bertahan pada dunia isekai. Namun berbeda dengan para murid lainnya, Chika dan 3 murid termasuk Yogi tidak mendapatkan anugerah seperti teman-temannya. Dan saat mengetahui hal itu, Sion pun mengatakan kepada Chika dan ketiga murid tersebut kalau mereka mungkin hanya akan punya sedikit harapan untuk bisa bertahan di dunia isekai tersebut. Situasi juga semakin memburuk ketika para murid tiba-tiba mendapatkan misi penting dari Sion, di mana pada misi tersebut mereka harus menghadapi seekor naga yang saat ini sedang bergerak ke arah mereka. Namun bukannya bekerja sama dengan murid yang tidak mendapatkan skill, para murid yang telah mendapatkan anugerah sihir justru akan mengorbankan Chika dan ketiga murid lainnya agar mereka bisa pergi tanpa diserang oleh naga itu. Tapi meskipun cerita itu cukup menyedihkan, Yogi hanya peduli kepada satu hal, yaitu mencari jalan keluar bersama Chika agar dia bisa mengisi daya baterai game yang hampir habis. Namun saat keluar dari bis tersebut, dari kejauhan, Chika melihat 3 orang aneh yang sedang terbang ke arah mereka. Saat mereka semakin dekat, ternyata ketiga orang tersebut merupakan teman Yogi dan Chika yang pengen memastikan kematian dari Yogi dan teman-temannya. Tapi saat melihat Yogi dan Chika yang masih hidup, mereka pun memutuskan untuk mengajak Chika pergi bersama mereka agar mereka bisa melakukan skibidi bersamanya. Lagi pula, orang yang tidak memiliki anugerah sihir seperti Chika mungkin bakalan menjadi beban dan sampah pada dunia isekai. Bahkan kalau Chika menolak, maka mereka akan segera menghabisi Chika dan juga Yogi. Tapi karena Yogi sangat kesal dengan kesombongan mereka, Yogi tiba-tiba saja mengarahkan tangannya kepada mereka dan entah bagaimana langsung menghabisi kedua temannya Hasakawa. Melihat murid bernama Hasakawa yang ketakutan, Yogi pun menjelaskan kalau sebelum berada pada dunia isekai sekalipun, Yogi sebenarnya telah mendapatkan anugerah skill dari Dewa Kematian, di mana Yogi dapat menghabisi siapapun yang berniat untuk membunuhnya. Dan meskipun Hasakawa masih berusaha untuk menyembuhkan kedua temannya, namun hal itu tidak akan bisa berhasil karena si Hasakawa berasal dari dunia isekai dan tidak akan berpengaruh kepada orang yang mati karena skill Yogi yang berasal dari dunia nyata. Kemudian, karena ketakutan dengan skill Yogi tersebut, Hasakawa segera bersujud kepada Yogi dan meminta agar Yogi tidak menghabisinya seperti teman-temannya. Dia juga memberikan penawaran kepada Yogi bahwa daripada Yogi menghabisi Hasakawa seperti teman-temannya, mending Yogi menjadikan Hasakawa sebagai budak Yogi selama di isekai. Meskipun pada akhirnya, Yogi segera menyuruh Hasakawa untuk pergi dari hadapannya, lantaran Yogi sangat membenci sifat dari Hasakawa. Tapi setelah itu, Chika segera memberikan pertanyaan kepada Yogi tentang alasan Yogi yang melindungi Chika sedari tadi. Dan Yogi pun menjawab kalau saat ini Yogi hanya pengen membalas kebaikan Chika karena telah melindunginya ketika sedang tertidur.
Bahkan Yogi pun merasa kalau melon Chika yang sangat besar telah melindungi Yogi dari guncangan yang sangat kuat. Sementara di lain tempat, kabar tentang Yogi pun tersebar kepada para Sage, sampai Sion menjadi penasaran dengan skill Yogi yang sebenarnya. Karena siapa sangka, pemuda yang sedari awal tidak mendapatkan anugerah sihir bisa menghabisi dua calon Sage dengan sangat mudah. Kembali pada Yogi dan Chika, di mana setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya sampai di kota terpencil yang penuh dengan berbagai ras dari dunia isekai. Dan saat melihat Yogi dan Chika yang pertama kali datang di sana, seorang gadis bernama Miro segera menawarkan bantuannya kepada Yogi agar bisa membantu mereka berkeliling pada kota tersebut. Yang meskipun pada akhirnya Yogi telah mengetahui niat sebenarnya dari Miro, di mana Miro telah bekerja sama dengan para perompak untuk bisa merampas item mereka. Karena seperti yang diketahui, kalau Yogi punya skill yang bisa merasakan niat membunuh dari orang lain yang mencoba untuk membunuh atau mengkhianatinya. Dan karena Miro telah berbohong kepadanya, Yogi segera mengarahkan tangannya ke arah mereka, kemudian menghabisi para perompak itu satu persatu. Dan meskipun Miro mencoba kabur dari hadapan Yogi, お前は一体何なんや死ね。 ketika hari semakin malam, Yogi pun segera mengajak Chika di hotel terdekat agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman di sana. Dan awalnya, Yogi berniat untuk memesan satu kamar saja agar bisa mendapatkan harga yang murah. Namun karena Chika merasa malu dengan hal itu, akhirnya Yogi pun memutuskan untuk membayar dua kamar kepada mereka. Tapi di tengah rasa salting Chika kepada Yogi, secara tiba-tiba muncullah hantu bernama Moko yang mengaku sebagai arwah pelindung dari klien Chika yang bernama Danaro. Setelah itu, Moko pun kembali menjelaskan hal penting kepada Chika, di mana alasan Chika tidak menampilkan sinar pada insiden bis tadi karena Moko telah melindungi kekuatan Chika dari Sion agar Sion tidak tertarik dengan kekuatan Chika. Hingga di pagi hari, Yogi segera memberikan sejumlah emas kepada staf penginapan agar mereka bisa mendapatkan peta yang mengarah ke kerajaan. Karena diharapkan, jika mereka sampai di sana, mungkin Yogi bisa kembali bertemu dengan Sion dan memaksa Sion untuk mengeluarkan mereka dari dunia isekai. Namun saat sedang menaiki kereta menuju kerajaan, secara tiba-tiba terjadi ledakan yang luar biasa yang berasal dari pertempuran antara Sage dan robot agresor. Dan bukannya menggunakan kekuatan sihirnya dengan bijak, Sage tersebut justru menyerang dengan serampangan, bahkan gak sengaja menghabisi para penumpang yang tidak bersalah. Dan karena Yogi sangat kesal dengan hal itu, Yogi pun mutusin untuk segera menghabisi Sage tersebut karena dia hampir saja melukai Yogi dan Chika di sana. Melihat skill Yogi yang sangat luar biasa, robot itu pun segera meminta maaf kepada Yogi daripada harus mati seperti Sage tersebut. Bahkan dia kembali meminta maaf kepada Yogi dan Chika akibat telah menghambat perjalanan Yogi menuju kerajaan. Sementara di lain sisi, kabar kematian Sage itu pun menyebar sampai di kerajaan, bahkan membuat Sion serta Sage bernama lain menjadi sangat khawatir dengan skill Yogi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, seorang Sage bernama lain sama segera memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menangkap Yogi sebelum dia sampai di kerajaan dan menghabisi para pejabat Konoha serta para Sage yang berkuasa. Kemudian, karena Yogi telah membantu agresor mengalahkan Sage tersebut, ia pun segera mengantar Yogi di kota modern sebagai ucapan terima kasih kepada bantuan Yogi. Hingga ketika sampai di sana, mereka pun menjadi sangat terkejut karena banyak gedung bertingkat yang sangat mirip dengan Tokyo. Namun saat Yogi akan menyewa kamar hotel untuk beristirahat, datanglah pria bernama Tachibana yang ternyata merupakan teman kelas dari Chika di dunia nyata. Dan di saat yang sama, datanglah beberapa gadis cantik di belakang Tachibana, kemudian mereka pun mengaku kalau mereka merupakan selir atau istri dari Tachibana. Jadi siapa sangka, setelah beberapa jam sampai ke dunia isekai, Tachibana berhasil mengumpulkan para gadis cantik yang berhasil dia jadikan sebagai istrinya. Apalagi semenjak sampai pada dunia tersebut, Tachibana rupanya mendapatkan skill dominator, sebuah skill yang bisa mengendalikan orang dengan level rendah. Bahkan dia juga pengen mengajak Chika untuk menjadi istrinya karena Chika terlihat lemah dan punya melon yang lebih besar ketimbang kelima istrinya. Namun pada saat yang sama, Masayuki yang merupakan kesatria dari lain sama ternyata sedang bergerak bersama pasukannya demi bisa menangkap Yogi dan Chika di kota tersebut.
Sementara di hotel, tanpa Chika sadari kalau saat ini mereka sedang dipantau oleh satu istri Tachibana yang berniat untuk menghabisi Yogi agar bisa menculik Chika. Ya, meskipun pada akhirnya Yogi bisa menghabisi gadis tersebut karena Yogi mampu merasakan niat membunuhnya yang sangat kuat. 地下になんかいたよ。廊下を通った俺が死体に気づかないの。 Di lain sisi, Tachibana yang sedang mengerjakan misi pada dungeon menjadi sangat terkejut dengan kematian dari salah satu istrinya. Dan oleh karena itu, Tachibana segera mengarahkan dua istri lainnya untuk menghabisi Yogi di dalam hotel tersebut. Tapi seperti yang diketahui, kalau setiap serangan yang Tachibana kerahkan kepada Yogi akan menjadi serangan yang sia-sia karena Yogi bisa mengalahkan kedua istrinya dengan sangat mudah. Dan karena kekalahan dua istrinya itu membuat Tachibana menjadi sangat kesal sampai dia segera melepaskan serangga sihir agar bisa menghabisi Yogi dan Chika. Yang tanpa Tachibana sadari kalau hal itu justru memberikan jalan pintas kepada Yogi karena dengan melalui serangga-serangga tersebut, Yogi bisa menghabisi Tachibana yang berniat untuk menghabisinya. Setelah kematian Tachibana, satu istri yang berhasil terlepas dari sihir dominator mutusin untuk meninggalkan Tachibana di dungeon itu. Tapi ketika gadis itu baru saja keluar dari dungeon tersebut, secara mengejutkan dia malah bertemu dengan Lain Sama yang kini sedang mengawasi Yogi. Kemudian dengan menggunakan sihir Sagi miliknya, Lain Sama segera melepaskan sihir hipnotis agar bisa mendapatkan setiap informasi yang gadis itu ketahui tentang Yogi. Setelah itu, kekacauan mulai terjadi di kota akibat serangan zombie yang berasal dari anak buah Lain Sama. Dan agar bisa menangkap Yogi dan Chika dengan mudah, anak buah Lain Sama yang bernama Masayuki segera meminta kunci sihir kepada wali kota di sana agar dia bisa mengirimkan pesan kepada setiap warga dengan menggunakan kunci sihir tersebut. Setelah itu, Masayuki segera menutup pintu keluar dari kota dan menyuruh setiap warga untuk menangkap Yogi jika mereka ingin selamat dari kejadian tersebut. Akhirnya dengan perasaan yang terpaksa, mereka segera mengejar Yogi supaya mereka bisa selamat dari invasi zombie tersebut. Namun karena kesal dengan hal itu, Yogi yang telah habis kesabaran memutuskan untuk datang di hadapan Masayuki agar dia bisa menghentikan seluruh kekacauan yang terjadi. Hingga setelah sampai di hadapan Masayuki, Yogi segera menyuruh Masayuki untuk menghentikan invasi zombie dan membuka pintu keluar dari kota tersebut. Karena saat ini, Yogi hanya punya satu tujuan, yaitu pergi di kerajaan utama demi bisa mencari Sion. Tapi karena Yogi seakan tidak peduli kepadanya, Masayuki yang kesal segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang Yogi karena dia mengira kalau Yogi pasti tidak akan bisa membunuh orang yang sudah mati. Ya, meskipun pada akhirnya Yogi berhasil menghabisi mereka dengan sangat mudah, lantaran Yogi bisa mematikan apapun yang berniat untuk membunuhnya. Bahkan ketika Masayuki akan menyerang Yogi dengan kekuatannya, Yogi langsung menghabisi Masayuki dalam 1 detik saja. Kemudian, sebagai wali kota yang peduli kepada para warganya, Takashi pun mengatakan kalau dia akan memberikan bantuan kepada Yogi agar mereka bisa keluar dari kota tersebut. Namun siapa sangka ketika pengen membuka penghalang kota, kunci penghalang tiba-tiba saja tidak berfungsi karena saat ini Lain Sama telah memasang penghalang lain demi menghabisi Yogi. Bahkan dia telah menciptakan satu cloning dari tubuhnya yang bisa menciptakan ratusan cloning palsu agar bisa menguji kemampuan Yogi secara lebih jauh. なく殺意を抱きようもない。何？ Hingga setelah menyerang dengan cloning tersebut, akhirnya Lain Sama pun baru menyadari kalau Yogi hanya bisa membunuh hal apapun yang berniat untuk membunuh Yogi. Walaupun pada akhirnya, meskipun dia telah menciptakan ratusan cloning palsu untuk menghindari serangan Yogi, tapi Yogi berhasil membunuh Lain Sama dengan cara menyerang seluruh cloningannya. Karena secara detail, ratusan cloning tersebut tercipta dari satu cloning yang asli yang diciptakan oleh tubuh Lain Sama. Jadi ketika satu cloning asli tersebut berhasil terkena serangan Yogi, maka Lain Sama akan ikut mati karena dia telah berniat menyerang Yogi. Namun setelah berhasil dikalahkan oleh Yogi, Lain Sama ternyata masih sempat menciptakan satu cloning terakhir yang berbeda dengan cloning dari dirinya, di mana cloning tersebut tidak memiliki ingatan tentang Lain Sama agar bisa terhindar dari serangan Yogi. 私の目論みはうまくいったということ。一切の記憶を継承していない。それは高藤よぎりの Sementara di kemah para murid lainnya, ada dua gadis bernama Ryoko dan Carol yang nampaknya sedang mengatur rencana pertemuan mereka dengan Yogi.
Karena ternyata mereka berdua merupakan agen rahasia dari dunia asli yang bertugas untuk menjaga aset berharga yaitu Yogi. Kemudian kita pun akan melihat masa lalu Yogi, di mana 9 tahun yang lalu, Yogi sebenarnya merupakan aset berharga dari salah satu agensi rahasia. Dan oleh karena itu, agensi rahasia itu pun mutusin untuk menyewa pekerja bernama Asaka agar bisa menjaga Yogi dari dunia luar. ギリシャ文字の最初と最後。 誰かいませんか？ Namun saat Asaka bertemu dengan Yogi, Asaka menjadi sangat terkejut melihat Yogi yang dikurung seperti tahanan di sana. Tapi ketika Asaka pengen mengajak Yogi keluar dari tempat tersebut, secara mengejutkan, Yogi berhasil menghabisi iblis yang sedari tadi mengikuti Asaka. Setelah itu, Yogi menjelaskan hal penting kepada Asaka, di mana Yogi harus tetap berada di penjara tersebut, lantaran jika Yogi keluar ke dunia luar, maka akan banyak agensi jahat atau bahkan iblis yang mengincar kekuatan Yogi. Singkatnya, di malam hari, Asaka segera menyiapkan mie instan kepada Yogi, karena selama ini, Yogi tidak pernah memakan hal yang berasal dari dunia luar. Dan saat Yogi merasakan mie itu, Yogi seketika menjadi sangat terkejut, karena untuk pertama kalinya, Yogi bisa merasakan hal yang senikmat itu. Dan semenjak di hari itu, hubungan di antara Asaka dan Yogi menjadi semakin dekat, meskipun di satu sisi, Asaka sebenarnya mulai merasa bosan dan capek dengan pekerjaan itu. Karena menurutnya, bahaya dari pekerjaan yang Asaka dapatkan tidak setara atau sebanding dengan bayaran sebanyak apapun. Karena bisa saja pada suatu hari nanti, Yogi akan segera menghabisi Asaka jika Asaka nggak sengaja membuat Yogi merasa kesal. Sampai pada suatu hari, setelah Asaka mendapatkan gaji pertamanya, Asaka yang capek bekerja memutuskan untuk segera mencari wisata liburan yang paling mantap di Jepang. Ya, meskipun pada akhirnya, liburan itu pun harus terhenti ketika Asaka terbangun setelah diculik oleh agensi lain. Dan ternyata agensi tersebut merupakan saingan dari agensi Asaka yang pengen merebut kekuatan Yogi. Namun di lain sisi, karena Asaka tidak pernah datang lagi untuk bertemu dengannya, Yogi yang merasa kesal memutuskan untuk keluar dari penjara tersebut agar dia bisa mencari Asaka dengan menggunakan kekuatannya. Hingga ketika sampai di agensi jahat itu, Yogi langsung menghabisi setiap penjaga yang ada demi bisa kembali bertemu dengan Asaka. Setelah insiden tersebut, Asaka pun mulai menyadari kalau Yogi memang tidak bisa dibiarkan begitu saja, lantaran Yogi merupakan ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, Asaka pun memutuskan untuk membatalkan pengunduran dirinya dan tetap merawat Yogi sampai beranjak remaja. Tapi kembali ke masa kini, di mana ketika Chika dan Yogi sedang menuju ke kota, Chika menjadi sangat kesal dengan batu besar yang tiba-tiba saja menghalangi jalan mereka. Dan siapa sangka kalau batu tersebut ternyata merupakan jebakan dari beberapa naga yang sedang bersiap untuk menyerang mereka. Ya, meskipun pada akhirnya Yogi berhasil menghabisi para naga tersebut. Namun sayangnya, Yogi tidak bisa membunuh satu naga terakhir itu lantaran Yogi membutuhkan petunjuk dan informasi agar bisa pergi ke kerajaan utama. Tapi karena naga itu tidak mengetahui jalan menuju kerajaan, dia pun memutuskan untuk mengajak Yogi bertanya kepada Kesatria Pedang, siapa tahu Yogi bisa mendapatkan informasi dan petunjuk menuju kerajaan. Akan tetapi, ketika sampai di sana, bukannya mendapat informasi seperti yang dia inginkan, Yogi dan Chika malah disuruh untuk mengikuti kontes pedang kalau pengen mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Saat menaiki menara dengan para peserta kontes pedang lainnya, Yogi nggak sengaja melihat dua orang yang sedang bertarung di dalam gelombang sihir dahsyat. Melihat wajah Yogi yang penasaran, seorang kesatria bernama Richard pun mengatakan kalau dua orang tersebut merupakan Raja Pedang dan Raja Iblis yang sedang disegel sejak ratusan tahun lalu ketika pertarungan mereka. Kemudian mereka juga dijelaskan bahwa alasan mereka diajak pada kontes tersebut agar bisa menemukan orang yang layak untuk bisa membantu Raja Pedang dalam pertarungannya mengalahkan Raja Iblis pada menara paling atas. Tapi karena masih penasaran dengan hal itu, Chika pun segera bertanya kepada Yogi bahwa apakah Yogi bisa mengalahkan Raja Iblis nantinya. Namun saat mendengar hal itu, Yogi pun segera berbisik kepada Chika dan mengatakan kalau sedari awal Yogi sebenarnya telah membunuh Raja Iblis tersebut. Karena sejak pertama kali sampai di sana, Yogi telah merasakan aura yang sangat kuat dari Raja Iblis yang berniat untuk menghabisi umat manusia. Dan hal yang saat ini merupakan tujuan utama Yogi adalah menyelesaikan misi dari Kesatria Pedang agar bisa menemukan petunjuk menuju kerajaan utama.
ここからは別行動にした方がいいんじゃないかな。 Kemudian, karena Yogi punya skill yang sangat di luar nikah, Yogi bisa mengalahkan setiap penjaga yang berniat untuk menghalangi jalan Yogi. どこにでも出現することが可能。魔人を封印した結界を維持するため。ズルは良くないと思うのですが。 ちょっと待って。 Namun tanpa Yogi sadari, kalau orang yang baru saja dia habisi saat ini merupakan penjaga menara yang bertugas untuk menjaga kestabilan dari segel Raja Iblis. Singkat cerita, ketika Yogi mencapai menara paling akhir, Yogi malah bertemu dengan pria bernama Masaki yang ternyata merupakan teman SMA Chika dan Yogi, di mana saat ini Masaki sedang menyeru bawahannya untuk menghadapi seorang gadis yang mencoba untuk melewati gerbang menuju menara paling atas. Karena rupanya, semenjak berpisah dengan teman-teman yang lain, pria bernama Masaki tersebut telah menjadi penjaga dari menara Raja Iblis itu. Akan tetapi, di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Yogi segera memanggil Masaki dari jauh dan menyuruh Masaki untuk membuka jalan kepadanya. Tapi karena Yogi terlihat tidak sopan, Masaki yang kesal segera mengajak Yogi untuk bertarung melawan ketiga anak buahnya jika ingin melewati gerbang terakhir. Namun sebelum pertarungan sempat dimulai, 3対3ならちょうどいいじゃないか。死ね。 Bahkan di saat Masaki pengen membalas perbuatan Yogi terhadap ketiga anak buahnya, Yogi segera menghabisi Masaki sebelum Masaki menyerang Yogi. Tapi ketika beberapa peserta berhasil sampai di menara paling atas, datanglah dua anak buah dari Raja Iblis yang akan menghentikan rencana mereka. Bahkan ketika Richard dan penyihir lain akan melepaskan serangan kepada segel Raja Iblis, mereka berhasil menahan serangan itu dengan sangat mudah dan bahkan bisa mengalahkan Richard dan penyihir tersebut. Oleh karena itu, seorang peserta bernama Lainal segera menggunakan sihir keberuntungannya agar bisa memanggil Dewi untuk mengalahkan mereka. Namun bukannya membantu seperti yang dia harapkan, Dewi bernama Fana tersebut justru segera berpelukan dengan dua pion dari Raja Iblis karena ternyata dia adalah kekasih dari Raja Iblis itu sendiri. Jadi, bukannya menciptakan keberuntungan, Lainal malah menciptakan kesialan yang sangat teramat besar bagi mereka. Apalagi karena penjaga menara telah dihabisi oleh seseorang, Fana bisa dengan mudah menghapus segel dan melepaskan Raja Iblis. Tapi ketika Fana berhasil melepaskan Raja Iblis dari segel tersebut, リンの復活を見てからにしたら。 kematian Raja Iblis yang tiba-tiba membuat Fana menjadi sangat gila, lalu segera mengerahkan armada iblis untuk menyerang mereka. Untung saja, karena skill Yogi yang luar biasa, Yogi berhasil menghabisi separuh armada iblis tersebut. Kemudian dengan bantuan Raja Pedang yang melindungi mereka, Richard segera menggunakan pedang kerajaan dan berhasil mengalahkan Fana dalam satu serangan. Bahkan setelah insiden tersebut, Raja Pedang segera memberikan penghormatan kepada Yogi. Karena setelah melihat skill Yogi yang luar biasa, Raja Pedang pun menyadari kalau Yogi merupakan orang yang telah menghabisi Raja Iblis dari luar segel. Bukan hanya itu, karena ketika di sore hari, Richard segera memberikan jimat kerajaan kepada Yogi sebagai tanda terima kasih atas bantuan Yogi dalam mengalahkan Raja Iblis. Lalu dengan menggunakan informasi yang telah mereka dapatkan dari Richard, akhirnya Yogi dan Chika bisa bertemu dengan para murid lainnya yang berada di kerajaan. Dan sesuai rencana yang telah Carol dan Ryoko ciptakan, pada siang hari, Ryoko segera meminta maaf kepada Yogi karena dia telah meninggalkan Yogi di bangkai bis terbengkalai. Yang padahal seharusnya mereka harus menjaga Yogi karena mereka merupakan orang yang bekerja di agensi rahasia, yaitu agensi pelindung Yogi dari serangan agensi lainnya. Tapi karena saat ini mereka sedang berada pada dunia isekai, maka Ryoko terpaksa harus mengikuti perkataan Shion agar dia bisa mendapatkan informasi dari Shion dan menyelamatkan Yogi dari dunia isekai tersebut. Sementara di lain tempat, setelah dibuang oleh Yogi beberapa hari yang lalu, Hasakawa terpaksa menjadi anak buah dari iblis bernama Lute yang saat ini mencoba untuk membangkitkan sepupu dari Raja Iblis untuk membalaskan dendam mereka. Karena semenjak Raja Iblis berhasil dikalahkan oleh Yogi, Lute menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk membalas perbuatan Yogi tersebut. Namun di lain sisi, pada bangkai bis pariwisata yang telah terbengkalai, Shino, salah satu murid yang telah dikira mati, tiba-tiba saja hidup kembali. Dan ternyata Shino merupakan manusia buatan dari dunia asal yang diciptakan dari beberapa kecerdasan buatan AI.
Dan karena Shino telah ditinggalkan begitu saja oleh teman-temannya, salah satu kepribadian Shino menumbuhkan perasaan dendam kepada Shino untuk membalas perbuatan teman-teman Shino yang telah meninggalkannya. Hingga pada malam hari, Shino yang berhasil menemukan para murid di kerajaan segera mengajar mereka dengan sekuat tenaga lantaran mereka telah meninggalkan Shino pada bis terbengkalai. 解除しに来ました。 Bahkan pada keesokan hari, dampak dari pertarungan Shino tersebut membuat para murid lain menjadi sangat khawatir kalau Shino akan kembali datang untuk menghabisi mereka. Lalu kembali pada Hasakawa dan Lute, di mana setelah mereka berhasil sampai di kerajaan dari Dewi bernama Mana, Lute segera memberikan kunci Raja Iblis kepada Dewi Mana demi melepaskan segel dari dunia bawah agar bisa menyerang dunia atas untuk membalas kekalahan Raja Iblis mereka. Namun setelah Mana berhasil melepaskan segel dunia bawah, Lute segera menyuruh Hasakawa untuk pergi secepat mungkin karena saat ini Dewi Mana akan menyerap segala jenis kehidupan demi membalas kematian Raja Iblis. Sementara di malam hari, ketika Yogi sedang mencari cara untuk bertemu dengan Sion, Yogi tidak sengaja melihat seorang pria yang sedang berjalan ke tebing yang sangat tinggi. Tapi saat Yogi berhasil menyelamatkan pria tersebut, dan di saat yang sama, ketika para murid lain sedang makan bersama untuk persiapan misi selanjutnya, secara tiba-tiba datanglah Sion yang menyuruh mereka untuk saling menghabisi satu sama lain sampai hanya ada satu orang yang tersisa. Lantaran saat ini, Sion sangat membutuhkan Sagi yang kuat untuk membantunya mengalahkan Dewi Mana yang telah bangkit. Kembali lagi pada Yogi, di mana ketika Yogi terjatuh pada dunia bawah, Yogi segera menggunakan skill yang dia miliki untuk mematikan momentumnya dan mendarat dengan baik. Dan di sana, Yogi juga tidak sengaja bertemu dengan Hasakawa yang sedang kabur dari kejaran Selaimane. Saat berpapasan dengan Hasakawa, Yogi segera bertanya kepada Hasakawa tentang cara keluar dari dunia bawah tersebut. Dan saat mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Hasakawa yang panik segera mengajak Yogi ke pintu keluar agar bisa selamat dari serangan Dewi Mana. Namun saat baru saja keluar dari dunia bawah, Yogi melihat pemandangan yang sangat mengerikan di mana para murid saat ini sedang bertarung satu sama lain demi bisa bertahan hidup dan menjadi Sage selanjutnya. Bahkan karena nggak punya pilihan lain, Yogi harus menghabisi para murid yang mencoba untuk menyerangnya. Tapi di saat yang sama, slime dari Dewi Mana mulai menyerang dunia luar, dan bahkan ketika Shino lagi bertarung dengan para murid lain, Shino malah nggak sengaja terkena ledakan luar biasa yang berasal dari ledakan slime Mana tersebut. Bahkan akibat ledakan tersebut, area sekitar menjadi hancur dan hanya terlihat seperti tanah yang kosong. Namun secara tiba-tiba, di tengah hamparan lava yang sangat luas, datanglah Sion yang pengen menghabisi Yogi karena Sion tahu kalau selama ini Yogi telah mengincar Sion sejak hari pertama. Tapi sebelum Sion sempat berbicara lebih banyak dan menyerang Yogi, Yogi segera melepaskan skillnya kepada Sion dan berhasil mematikan beberapa anggota tubuh Sion. Dan meskipun Sion mencoba kabur dari hadapannya, Yogi masih bisa melepaskan skillnya kepada Sion dan bahkan bisa mengincar pelayan Sion yang bernama Yoichi. Akhirnya, Sion kembali menyerahkan diri kepada Yogi agar Yogi tidak menghabisi pelayan setianya tersebut. Kemudian Yogi memberikan pertanyaan kepada Sion tentang cara untuk keluar dari dunia isekai itu. Namun sayangnya, Sion pun menjelaskan kalau saat ini dia tidak bisa mengembalikan mereka pada dunia nyata karena saat ini kondisi pada dunia isekai sedang tidak stabil. Tapi di tengah perasaan Yogi yang sangat kesal, Sion mengatakan satu cara terakhir yang bisa mereka gunakan, yaitu mereka bisa mengumpulkan batu sage dari setiap sage pada dunia isekai tersebut supaya mereka bisa menggunakan sihir teleportasi yang membutuhkan banyak mana. Namun setelah Yogi pergi, Sion yang pengen kembali di markasnya malah diserang oleh slime dari Dewi Mana yang kini telah mencapai dunia luar. Bahkan dengan sifat yang arogan, Mana pun mengatakan kalau saat ini nggak bakalan ada yang bisa menghentikannya. Singkatnya, setelah mereka sampai di menara paling tinggi, untuk sementara waktu, Yogi dan teman-temannya bisa selamat dari slime Mana yang semakin banyak. Bahkan dari menara kerajaan itu, mereka bisa melihat kekacauan yang terjadi di kerajaan.
Tapi secara tiba-tiba, Mana berhasil menemukan Yogi di menara tersebut setelah mendengarkan teriakan Hasakawa yang merasa panik. Ya, meskipun saat ini Mana berniat membalas kematian Raja Iblis, namun karena lawannya merupakan Yogi, Mana berhasil dikalahkan tanpa adanya pertarungan yang berarti. Setelah bencana selesai, Ryoko dan Carol memutuskan untuk menciptakan tim bersama Yogi demi mencari batu sagi yang tersebar pada dunia isekai tersebut. Tapi di saat Yogi dan teman-temannya sedang mengatur rencana selanjutnya, datanglah seorang gadis bernama Risley yang mengaku sebagai cloning dari Lain Sama. Namun bukannya menyerang ataupun mengawasi Yogi seperti yang Lain Sama harapkan di awal cerita, Risley justru mengira kalau perintah yang diberikan oleh Lain Sama pada awal cerita merupakan perintah Lain Sama untuk mencari Yogi dan menikah dengan Yogi.